Shalom, 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 shalom. Selamat tahun baru buat semua pendengar setia dari Radio Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Apa kabar? Ini adalah hari yang sangat menyenangkan buat semua kita yang sudah berada di tahun baru. Dan kabar baiknya, Tuhan memberkati kita dengan double portion. Nah, ini kabar baik. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali sahabat semua, khususnya sahabat Obras Obrolan Santai. Bersama saya, Pastor Guntur Irianto. Di tahun ini kita akan bersemangat kembali ya, menapaki tahun-tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu ada sebuah pertanyaan, Pastor. Katanya kita mau dapat berkat double portion, ya, the double portion of His presence. Tetapi ada satu kalimat setelah the double portion, yaitu of His presence. Ini bicara soal kalau ada kehadiran Tuhan, kalau ada Yesus dalam hidupmu di tahun ini, jika Yesus bersamamu, ya, bahkan Alkitab berkata, jika bukan Yahweh yang membangun kota, maka sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Yahweh yang menjaga kota, ya sia-sia orang berjaga-jaga. Jika bukan Yahweh lagi ya, dikatakan begitu ya, yang menyediakan, maka sia-sia juga orang bangun pagi, kemudian duduk sampai malam, makan roti dari hasil jerih lelahnya. Intinya adalah fokus kepada Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin Anda pernah nonton tinju, olahraga tinju. Ya pasti dong, semua sudah nonton. Dan itu olahraga keras ya, pertandingan antara dua orang yang adu otot, adu kekuatan, adu kecepatan, adu daya tahan tubuh, pukul bertanding dan salah satu akan jadi pemenang. Nah, apakah dalam analogi tinju ini kita dapat berkat setelah kita babak belur? Tentu tidak. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang suruh kita babak belur, baru dapat medali, baru dapat berkat, baru dapat double portion, tidak. Tetapi ada satu hal penting dalam satu perjanjian Tuhan kepada kita yang sangat dikasihinya. Ingat, Anda spesial. Anda orang yang khusus dan sangat dikasihi oleh Yesus. Itu sebabnya dia tidak mau Anda babak belur, gitu ya. Ketika seseorang bertinju, dia pukul, dia strike, dia hook, dia double cover, daya tahan, dia dipukul, dia memukul, dan akhirnya ada yang menang. Kemudian yang menang itu terima hadiah, terima uang banyak sekali. Dan dia pulang dengan kebahagiaan dan bisa menyerahkan semua uangnya kepada istrinya tercinta di rumah. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa babak belur dulu, bonyok dulu, baru menang, gitu ya. Kemudian yang senang siapa? Yang senang itu istrinya. Ya, istrinya yang berdoa supaya suaminya menang, berdoa biar dapat hadiah, berdoa tidak terjadi apa-apa. Dan saya mau katakan begini ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sahabat Obras, ya, bahwa istri itu tidak bertanding, istri itu tidak keluar tenaga, istri itu hanya berdoa dan percaya suaminya bisa. Istri itu tidak ada dalam arena, tetapi justru istrinya itu yang dapat, gitu ya, dapat uang. Nah, ada sebuah kisah menarik di dalam Bible, ya, kabar baiknya bahwa Abraham mendapatkan sebuah perjanjian dari Yahweh Elohim untuk dapat warisan tanah dan keturunan, gitu ya. Apakah Abraham harus perang untuk meraih dapat tanah? Apakah Abraham harus terus strong untuk bisa dapat keturunan? Padahal Abraham sudah keluar dari tanah Ur Kasdim, terus berjalan terus tidak sampai-sampai, terus berpindah tempat, dan akhirnya Abraham juga harus berusia hampir 100 tahun, Sarah hampir 90 tahun, dan mereka tetap tidak punya anak. Nah, salah satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, ya, bagaimana Abraham meraih berkat Tuhan, dapat berkat Tuhan, dan apa janji Tuhan itu dengan sebuah tanda perjanjiannya. Nah, saya membaca di dalam
Bible, khususnya Indonesian Modern Bible, Alkitab kita, di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-8, karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan dapat tanah perjanjian, ya, kemudian didapat keturunan, maka Abraham bertanya kepada Yahweh. Dikatakan ia menjawab, "Ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya?" Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali, di mana Abraham telah menanti, ya, sebuah janji Tuhan, sebuah berkat Tuhan yang besar. Ya. Jadi sebelumnya Tuhan sudah ngomong kepada Abraham. Dalam pasal 12 ayat 7, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham serta berfirman, "Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu," dan di sana Abraham membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham percaya ketika Tuhan berkata, "Aku akan mewarisi tanah ini kepadamu." Dan Abraham bikin mezbah perjanjian bahwa dia percaya Tuhan akan melakukan itu. Pada perjanjian yang kedua, Tuhan juga ngomong kembali kedua kalinya. Di dalam Kejadian 13 ayat 15, "Sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selamanya." Wah, ini lebih lagi ya. Tanah yang kau lihat, ya, jadi milikmu, diberikan Yahweh kepada Abraham dan juga kepada keturunanmu. Nah, belum dapat juga. Loh, gimana? Sudah 2 kali tapi belum dapat. Masa aku cuma lihat gitu ya. Dan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5, Tuhan bicara lagi ketiga kali. Ketika itu Tuhan membawa Abraham keluar dan berkata kepada Abraham, "Lihat ke langit," gitu ya. Lihat ke langit, kemudian hitung bintang-bintang di langit. Dan jika engkau dapat menghitungnya, dia berfirman kepadanya, "Demikianlah kelak banyaknya keturunanmu." Lah, sudah 3 kali Tuhan bicara. Jadi cengli dong. Aku tanya kepada Tuhan, gimana caranya? Aku sudah lihat, Tuhan sudah ngomong 3 kali. Mungkin engkau juga berkata seperti Abraham, gimana caranya, Pastor? The double portion in His presence, itu gimana caranya, Pastor? Aku sudah lihat banyak berkat, aku lihat ada berkat. Tetapi kapan saya bisa dapatkannya? Mungkin pertanyaan kita seperti itu pagi hari ini ya, ataupun siang atau sore saat saudara sedang menyaksikan program ini. Nah, Abraham butuh konfirmasi dari Tuhan. Ya, saya mau katakan seperti analogi di atas kisah petinju, seharusnya petinju yang babak belur, yang pulang dengan kebahagiaan, tetapi yang lebih bahagia istri di rumah. Ibu-ibu, engkau sedang melihat mungkin suamimu babak belur kerja, ya, keluar keringat dari pagi, siang, sore, bahkan lembur gitu ya. Kita mulai kerjakan segala sesuatu dan memang harus bekerja. Karena siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Memang kita harus bekerja ya. Jadi ketika itu matahari terbenam ya. Ketika matahari mulai terbenam, Abraham mulai ngantuk gitu ya. Abraham mulai ngantuk karena dia memikirkan perjanjian Tuhan. Tetapi sebelum dia ngantuk, ada sebuah konfirmasi Tuhan bahwa ada sebuah perjanjian yang akan menjadi sebuah janji Tuhan, the covenant, ya, bahwa Tuhan benar-benar lakukan seperti yang Tuhan janji. Itu di dalam Kejadian pasal 15 ayat 9 dikatakan begini. Ya, dia berfirman kepada Abraham, "Ambillah bagiku seekor lembu betina," gitu ya. Jadi ada lembu betina berusia 3 tahun, seekor kambing betina usia 3 tahun, seekor domba jantan berusia 3 tahun, burung tekukur, dan anak burung merpati. Untuk apa? Ini adalah syarat. Nah, Tuhan bilang, kamu mau syarat, kamu pakai cara apa, aku ikutin gitu ya, kata Tuhan. Biasanya Abraham ketika mengadakan sebuah perjanjian kedua belah pihak, itu harus ada sebuah syaratnya. Dan syaratnya adalah ini, ya, di ayat yang ke-10 yang dilakukan oleh Abraham. Bahwa Abraham itu akhirnya ketika dia tahu Tuhan minta syarat-syarat binatang itu, maka dia mengambilnya, gitu ya. Dia mengambil binatang tadi, kemudian membagi 2.
Ya, membelah di tengah-tengahnya menjadi dua, ia meletakkan bagian satu berhadapan dengan yang lain, tetapi ia tidak membelah burung-burung. Jadi ada hewan-hewan yang dibelah, ya. Itu lembu, kambing, dan domba. Dibelah berhadapan, dan setelah dibelah itu mengalir darah di tengah-tengahnya. Perjanjian kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus berjalan di tengah-tengah aliran darah dari hewan yang sudah dikorbankan. Maksudnya apa sih? Jadi begini, jika perjanjian ini dilakukan, jika salah satu pihak melanggar janji dan tidak menepati janji, maka dia akan bernasib sama seperti hewan-hewan yang sudah dibelah tadi. Wow, mengerikan sekali. Ya, jadi Tuhan ikutin, ayo, kamu mau seperti apa, aku ikutin. Abraham orang pintar, dia tahu bagaimana membuat sebuah persyaratan perjanjian. Dan kemudian perjanjian itu dibuat. Tapi anehnya, ya, pada saat Abraham mencoba untuk melakukan perjanjian itu, berjalan di tengah-tengah belahan genangan darah, dia tertidur. Dia tidak mampu untuk menahan kantuknya dan dia tertidur. Nah, berarti pada saat perjanjian tersebut, saya katakan perjanjian darah antara Yahweh dan Abraham, Abraham tidak mampu melangkah dan berjalan di genangan darah tersebut. Seharusnya Abraham itu mati karena dia gagal. Dia tidak bisa melewati itu, ya. Tetapi yang hebatnya yang kita dapatkan dari perjanjian ini, pada saat Abraham tertidur, justru Yahweh Bapa di surga mengadakan perjanjian dengan Yeshua HaMasyiah, firman yang jadi manusia untuk menggantikan Abraham. Ya, dia menggantikan. Dia menjadi pengganti Abraham untuk berjalan di atas genangan darah. Kegagalan Abraham dalam perjanjian itu digantikan oleh Yesus. Wah, ini dia ya. Sehingga ketika Abraham bangun dari ketakutannya, dia tetap mendapatkan warisan dari apa yang dijanjikan oleh Yahweh kepada dia. Nah, dari ini saya belajar dan kita belajar bagaimana Yesus, dasar Yesus, berkorban menggantikan saya dan saudara untuk perjanjian berkat di tahun ini. Ingat baik-baik, ya, bahwa kita seharusnya terima banyak pukulan seperti seorang petinju yang bonyok-bonyok mukanya, yang berdarah-darah untuk mendapatkan sebuah medali atau piala kemenangan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita, dia justru yang mendapat banyak sekali pukulan dan saudara dan saya menerima hadiahnya. Wow, itulah Yesus. Jadi melangkah di tahun 2024 ini, ingat, ada Yesus yang telah menggantikan kita. Jika Anda bekerja, bekerja terus dengan giat. Jika Anda berdoa, berdoa terus tanpa henti. Jika Anda mengucap syukurlah dalam segala hal. Jika Anda terus melayani Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Karena ada Yesus yang telah menggantikan Anda untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Apakah Anda tahu bahwa perjanjian anugerah yang Anda terima saat ini hanya melalui Yesus Kristus Tuhan? Berkat yang kita terima di tahun ini adalah karena Yesus Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika Abraham bertanya kepada Tuhan, bagaimana ia dapat tahu secara pasti bahwa ia akan mewarisi tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya? Ia minta konfirmasi Tuhan. Dan dalam ayat 17 dari kitab Kejadian dikatakan, Kejadian 15, saat matahari telah terbenam dan hari telah menjadi gelap, tampaklah sebuah perapian yang berasap dan sebuah suluh yang berapi melintasi di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram dengan berfirman, aku telah memberikan negeri ini kepada keturunanmu mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Inilah dia.
bahwa dalam perjanjian anugerah Anda dan saya seperti Abraham. Justru Yahweh melakukan perjanjian kepada Yesus. Dan Yesus itu adalah dikatakan seperti tampak perapian yang berasap, seperti sebuah suluh yang berapi melintasi di antara potongan-potongan daging itu. Jadi akhirnya Tuhan memberikan perjanjian itu melalui Yesus. Ya, tapi hasilnya diberikan kepada Abraham. Jadi ini yang tadi saya katakan, Abraham tertidur nyenyak dan sebaliknya Bapa membuat perjanjian dengan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Percayalah, di tahun 2024 engkau berjalan dengan Yesus dan semua jadi terang. Jadi dia tampak seperti tiang api. Ya, dia memutuskan perjanjian dengan Bapa menggantikan saya dan saudara. Dengan kata lain, Yesus mengambil tempat Abraham, Yesus juga yang sama mengambil tempat kita di tahun ini. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, dia adalah pengganti kita mewakili Abraham saat ia mengikat perjanjian dengan Bapa Yahweh. Dengan menggantikan tempat Abraham, berarti Yesus sedang menunjukkan anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya. Ya, itu sebabnya dia tahu Abraham pasti tidak sanggup. Yesus juga tahu pasti saya dan saudara tidak sanggup dan tidak mampu. Tapi dia berjanji untuk memberkati kita di tahun ini. Dan Abraham sebagai manusia biasa akan gagal. Dia tahu saya bisa gagal, Anda bisa gagal. Tetapi ingat, bersama Yesus kita tidak akan pernah gagal. Katakan amin. Ya, berkali-kali Abraham sudah dijamin oleh Yahweh. Karena itu Abraham harus bergantung kepada Yahweh. Hari ini kita bergantung kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan sebelumnya kita tidak mampu. Jadi dengan perjanjian anugerah ini, saya dan saudara melihat ya bahwa sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Wah, keren ya. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus gitu ya. Itu di Galatia pasal 3 ayat yang ke-28 dikatakan, tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Wah, dengan satu di dalam Kristus, maka kita dapat berkat Abraham. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu. Ingat, ada berkat perjanjian anugerah yang telah dikerjakan oleh Yesus untuk Anda di tahun 2024. Jadi Anda dan saya gitu ya. Saya dan Anda gitu. Kita semua percaya akan berkat Tuhan double portion. Ya, gitu ya. Jadi sahabat, tidak ada sesuatu yang tersisa yang dapat kita lakukan jika Tuhan sudah melakukan. Intinya percaya saja. Yang tersisa adalah Anda percaya, Anda yakin bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Wah, keren ya. Jadi kita boleh berusaha, kita boleh berbisnis, berdagang, dan punya keinginan di tahun ini. Tapi tetap hadirkan Tuhan, presence of God, ya, kehadiran Tuhan. Ada double portion dari anointing of God, ada pengurapan, ada blessing, ada banyak hal, ya. Dan kita tahu bahwa ada sebuah hal yang membuat kita harus merenungkan pada hari ini, bahwa berkat perjanjian bagi saya dan saudara sudah dijamin oleh Yesus yang telah mewakili kita dan mengerjakan setiap perjanjian dengan Bapa. Ya, keren ya. Jadi, stop berkata, biar miskin di dunia, nanti mati masuk surga, aku baru jadi kaya. Tidak, karena firman Tuhan berkata, dengarlah 2 Korintus 8:9, sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu, dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya, kamu dapat menjadi kaya.
Puji Tuhan, ya. Luar biasa cara Tuhan menggantikan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia Immanuel, selalu beserta kita. Pegang janji Tuhan hari ini, percaya oleh anugerah Tuhan tahun 2024 engkau masuki dengan anugerah kebaikan Tuhan. Tetap percaya, tetaplah beribadah, semakin rajin beribadah. Ikutlah ibadah-ibadah, ada banyak ibadah, sudah onsite, online pun ada. Dalam persekutuan doa, dalam komunitas rumah tangga, di dalam pelayanan, mari ambil bagian dalam pelayanan karena Tuhan telah berjanji dan engkau cukup taat saja, Dia pasti memberkati kita. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam program berikutnya dengan hal-hal yang kita bahas lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.